Ini harus dikuasai banget. Prinsip ini harus dikuasai supaya kita enteng jadi orang. Yang pertama, prinsip pengeluaran ada 3. Catat. Nanti keluar ujian. Ini harus dikuasai banget. Prinsip ini harus dikuasai supaya kita enteng jadi orang. Yang pertama, tidak ada pengeluaran. Yang ada adalah sodakoh. Jadi ente ongkos kemari, dari rumah kemari, jangan berpikir itu cash out. Tidak ada cash out. Itu sodakoh ente sama supir bajai, supir angkot, ojek, kereta, paham? Tidak ada pengeluaran. Catat betul itu supaya enteng dan tidak pernah bilang, aduh pengeluaran saya lagi banyak-banyaknya. Enggak ada. Alhamdulillah sedekah saya lagi banyak-banyaknya. Kenapa? Karena saya harus sedekah buat adik saya yang kuliah. Saya harus sedekah buat ibu saya yang kemudian ke rumah sakit. Saya harus sedekah kepada orang-orang yang membuka warung. Ente kerja, ente harus makan. Hitungnya jangan kemudian pengeluaran. Pusing lo, nanti milih-milih yang murah-murah terus. Makan milihnya yang murah. Makan milihnya yang murah. Makan milihnya yang murah. Es teh manis setengah. Ngaco. Happy lah, jadi orang tuh harus happy. Panggil tuh tukang soto, maaf nih, kok murah semua? Gitu. Kan keren, betul nggak? Bang, mangga ini berapa sekilo? 13.000. Baik, 2 kilo, saya bayar 50.000. Kenapa? Karena I will give to you, not my expenses. Tapi ini adalah my giving. Ini adalah sedekah saya. Subhanallah. Tolong tambahin 3 kilo yang lain. Impas. Nomor 1, tidak ada pengeluaran itu adalah pengeluaran. Tidak ada. Tapi sedekah. Yang kedua, kita review saja ya. Ini kan sudah berkali-kali disiarkan. Yang kedua, tidak ada pengeluaran yang mahal. Semuanya murah. Kenapa? Karena pakai ilmu sedekah. Kalau tadi dijadikan sedekah, yang sekarang pakai ilmu sedekah. Let's say kita pengen beli handphone Samsung S8. Harganya katakanlah 15 juta rupiah. Sesungguhnya Samsung S8 itu tidak 15 juta rupiah. Dia hanya 1,5 juta saja. Oke? Hanya 1,5 juta saja. Itu kalau pakai teori Al-An'am 160. Catat tuh. Itu kalau pakai teori Al-An'am 160. Ya. Apalagi kalau kita pakai teori Al-Baqarah ayat 261. Qurannya beda nih, cari yang Quran pojok, yang merah tuh, pinjam, main ambil aja, ya itu nih, nah itu. Kalau pakai teori Al-An'am 160, maka 15 juta itu jadi 1,5 juta. Tapi kalau pakai teori Al-Baqarah 261, maka dibagi 700. 15 juta dibagi 700 ya. Maka Samsung S8 terbaru atau iPhone terbaru kurang lebih hanya 21.000 perak. Murah nggak tuh? Mana sih nih? 25.000 dapat iPhone 8. Percaya nggak? Ini saya dimasalahin sama orang. Katanya kalimat saya mengintimidasi. Mana ada kalimat mengintimidasi? Ini kalimat Tuhan kok. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Percaya apa enggak? Terserah kamu, kata Allah. Yang harus kamu tahu kata Allah apa? Kamu tidak sedekah, aku sudah beri loh. Masa sekarang kamu nggak percaya kata Allah? Kamu nggak sedekah, aku beri. Memangnya iPhone 1 dari siapa?
iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5. Punya siapa? Dari siapa? Samsung S2, Samsung S3, Samsung S4, Samsung S5. Punya siapa? Kalau kamu pengen ganti menjadi Samsung S8, ketahuilah, maka Samsung sebelumnya itu dariku, kata Allah. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, pergi umroh katakanlah 30 juta. 30 juta kalau pakai teori 10%-an maka cuma 3 juta. Kalau pakai teori 700 kali lipat, maka pergi umroh satu orang yang 30 jutaan itu cuma 42.000 perak. Kamu jangan bayar ke saya, kalian jangan bayar ke saya, adik-adik jangan bayar ke saya. Makanya dicurigai. Jangan, saya juga nggak nerima. Duit gue banyakkan duit gue daripada duit lo pada pengusaha, petren, dan pembayar pajak. Ya, saya bayar pajak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Alhamdulillah. Tentu ada kekurangan dari saya. Ya, saya konsultasi terus kok. Soal keuangan, pajak, administrasi, teknologi, yang lain-lain. Saya Yusuf Mansur, nggak ada keberatannya belajar. Lalu di mana? Kemana Anda bayar? Anda bayarnya ke anak yatim. 40.000, panggil 5 anak yatim, jajanin bakso. Bilang sama dia, doain kakak ya, supaya kakak bisa menikah sama tukang bakso ini. Doain kakak ya, supaya kakak bisa pergi umroh. Oke, gitu. Maka ketika anak yatim itu berbahagia, senang, makan ketoprak, makan somai, makan es, lalu ada senyumnya dia, maka Allah tersenyum. Lalu Allah perintahkan malaikat-malaikat yang bekerja untuk Anda. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, apa yang dia mau? Kasih, abshir bil jannah, jannatud dunya. Di antara jannatud dunya min hawaijid dunya, dari hal-hal yang sifatnya kita hajat-hajat ke dunia. Apapun yang urusannya dunia tapi bisa kita bawa jadi akhirat, sesungguhnya dia bukan dunia tapi dia akhirat. Contoh, kenapa saya harus pakai Samsung yang S8? Oh, saya ingin memuliakan Quran. Masa Quran ditaruh di handphone yang ada karetnya? Wong saya nempatin surat aja di berangkas yang bersih. Kenapa saya harus pakai iPhone 8? Belum keluar Ustadz, dikit lagi. Kenapa saya harus pakai the newest ya, the baruest iPhone? Kenapa? Oh Ustadz, itu kan dia 256 GB. Jadi saya bisa download semua imam dan tidak ada tulisan insufficient memory. Nah, kalau judulnya itu, Anda berhak atas sesuatu yang tidak disebutnya dunia, tapi iPhone itu adalah iPhone akhirat. Saya pengen punya rumah gede. Oh, dunia. Halo mah. Saya pengen punya rumah gede itu karena saya pengen pengajian saya pindah. Saya mau ngomong sama Pak Lurah, jangan bikin pengajian di kelurahan, panas, bikin di rumah saya. Rumah saya daya tampungnya 1.000 orang. Dan setiap sudut pakai AC. Lurah bilang, rumah lu bukannya kecil? Ya itu mimpi Pak Lurah. Insya Allah lah, suatu saat pasti akan tercapai. Oke, maka impian memiliki, your dream, you wanna have a luxurious car or luxurious home or luxurious kemudian residence. It's not dunia dream, it's akhirat dream. Why? Becoming rumah tahfiz. Menjadi rumah tahfiz, becoming pengajian places, menjadi tempat-tempat pengajian, becoming a transit ya, home for apa bahasa Inggrisnya? Gue lagi nyari nih, ntar. For homeless ya people, buat orang-orang yang nggak punya rumah. For moneyless people, kan suka ada orang-orang yang kecopetan, kemudian dia nggak ada tempat buat sekedar mandi, makan, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kita buka itu. Itu bukan dunia. Saya pengen punya mobil Alphard Pak Ustadz. Woi lu dunia lo. Bukan buat saya kok. Lah buat siapa kamu beli mobil mewah begitu? Dengerin ya. Masjid saya adalah masjid paling aktif sedunia. Biasanya maulid setahun sekali. Dia tiap Jumat maulid.
Biasa Isra Mi'raj cuma sekali, tapi dibikin pengajian tiap seminggu 3-4 kali. Yang ceramah Khalid Basalamah, yang ceramah itu Ustadz Abdul Somad, yang ceramah itu Ustadz siapa lagi itu yang ngetop itu di Surabaya, Kiai apa itu yang terkenal itu loh, Jahir apa yang terkenal loh, Kiai apa deng Kiai Anwar Zahid. Nah, Kiai Anwar Zahid begitu turun di Bandara Jakarta, Bandara Yusuf Mansur, lu lihat aja besok. Ustaz, ente belum apa-apa udah punya niat jahat. Gue mau bikin bandara lain, bukan ganti bandara. Bandara lain kita belinya nanti mungkin 200 km dari Jakarta. Tapi kan terserah gue namainnya kan. Nah, kita jemput Kiai Anwar Zahid di Bandara Soekarno-Hatta. Masa lu jemput kiai gede, kiai besar, kiai terhormat, kiai yang mulia dengan mobil odong-odong? Jangan dong, kita jemput dengan mobil bagus. Zaman dulu namanya onta merah. Bukan, Ustaz, saya pengen beli mobil bukan buat saya Pak Ustaz. Saya pengusaha online kok, nggak perlu jalan kemana-mana. Jadi buat siapa kamu? Buat mama saya Pak Ustaz. Oh, jadi kamu pengen mama kamu pakai mobil bagus? Iya Pak Ustaz. Sengaja saya beli yang sunroof Pak Ustaz, biar mama saya pulang kampung dia naik ke atas dada-dada Pak Ustaz. Oh begitu. Kalau itu, you punya dream not for you, okay? For your mother, untuk ibu kamu. Maka itu bukan dunia dream, tapi itu akhirat dream. Nggak ada. Saya pengen pakai emas Pak Ustaz. Dunia itu, mana ada dunia? Ente pakai emas, ya enggak? Di samping suami. Aduh, pengen menyenangkan dia. Nanti suami begitu kamu pakai kacamata, dia pakai kacamata hitam. Begitu kamu pakai itu apa? Emas tuh di sini, ya dia pakai kacamata hitam. Kenapa? Silo. Emasnya bukan 24 karat lagi, tapi 180 karat. Udah nggak kelihatan kuningnya. Pertama, pengeluaran itu tidak ada pengeluaran, semuanya sedekah. Yang kedua, tidak ada yang mahal. Tidak ada yang mahal. Semuanya murah karena dibagi langsung, dibagi 10 atau dibagi 700. Alphard kalau dibagi 700, 1 juta harganya. Saya udah beli 7 tuh. Enggak percaya loh. Serius. Saya jangan pengen ngajar di sini kalau saya bohong. Jadi begini bos, kalau wisuda akbar nih, tanya teman-teman, wisuda akbar, rapat kan? Rapat, betul kan? Oh, kita perlu sekian mobil, sekian mobil, sekian mobil, Camry, Alphard, bus, bla. Oke, kita beli. Beli bos. Gaya nggak tuh? Hah? Ustadz konglomerat mah begini modelnya. Rapat, beli. Tapi dengan apa belinya? Pakai sodako. Lu perlu mobil berapa? 7 Ustadz. Berapa satunya? 1 miliar. Kali 7 berapa? 7 miliar. Bagi 700. Enteng. Gak percaya nih gue hitungin nih. Gue hitungin. 7 miliar. Nolnya berapa tuh? 9. Nih dibagi 700. Lihat. Cuman 10 juta. Saya panggil Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Gue transfer ya. Masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Mendekati hari H, pengusaha X telepon. Ustadz, udah ada mobilnya? Belum. Saya kirim ya. Seng. Ya ini dia. Ini dia. Bos, KTT pusing bos. KTT pusing. Gak pakai cara saya sih. Dia beli mobil beneran. Habis itu harus lelang. Ini perbuatan paling repot sedunia. Jangan pakai cara itu. Ngerepotin. Pengusaha pada telepon, Ustadz, siapa yang jemput Syekh Anu? Siapa yang jemput Syekh Anu? Siapa yang jemput Imam Anu? Siapa yang jemput Ustadz Anu? Saya bilang, ente aja. Oke, siap. Dia ganti mobilnya, pakai mobil yang bagus karena dia harus jemput si Syekh. Nanti ada makan malam di rumah dia. Dia cek juga rumahnya. Asik. Saya tidur aja kerjanya. Kerjaan saya cuma membuka acara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wisuda Akbar. Itu. Lah. Ustadz, ente orang paling malas. Bos, sedekah itu bikin ente orang paling malas. Kenapa?
Orang lain bilang let your money works for you. Tapi di urusan sedekah, let Allah works for you. Asik gitu. Paham gak lu bahasa Inggris nih? Kalau di pengusaha-pengusaha konvensional mengatakan bahwa biarkan duit bekerja buat Anda. Oke? Biarkan profesional work for you. Profesional biarkan dia bekerja buat Anda. Tapi kalau Anda pakai tahajud, kalau Anda pakai duha, kalau Anda pakai Quran, kalau Anda pakai sedekah, apa kata Allah? I will take everything for you. Saya akan lakukan apa saja untuk kamu, kata Allah. Aku akan melakukan apa saja untuk kamu, kata Allah. Wih, ngeri bos, ngeri. Hah? Masa nggak mau sih, tinggal copot aja. Jang, Allah yang urus umrohnya. Hah? Buka leher cekek gitu, copotin, kasih Allah. Nanti Allah take care everything. Hah? Tinggal terima beres, lu nggak mau. Hah? Itu kan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.